Pagi ini kalau belum ada, kita tunggu sebentar ya, Mas Festus ya. Halo, Pak Festus. Kok suaranya saya nggak dengar ya? Pagi. Oke, saya tunggu dulu sebentar. Tunggu yang lain hadir ya. Terima kasih.
Selamat pagi, Pak Festus. Ini teman-temannya yang lain kemana ya, Pak Festus? Halo? Oke, karena yang lain belum hadir, Pak Festus bisa dengar saya? Bisa jawab? Nggak ada suaranya nih. Mungkin mic-nya belum hidup tuh, atau oke ya. Karena yang lain belum ada, saya lanjut aja. Mungkin kita hari ini singkat saja, mungkin karena teman-teman juga masih ini ya, karena sedang menghadapi liburan hari raya ya. Kita hari ini, saya singkat saja, kita lanjutkan mengenai camels. Ya, jadi Pak Festus kalau sudah bisa kasih komentar silakan ya, soalnya saya nggak dengar suaranya. Ini kita cuma berdua aja. Oke. Bank itu merupakan industri yang sangat diregulasi atau highly regulated. Kalau di Indonesia sebetulnya ada Bank Indonesia, Bank selaku Bank Sentral, dan juga ada OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kesehatan bank itu sangat juga termasuk hal yang diatur karena adanya profil risiko dan adanya tanggung jawab kepada masyarakat, dan ini juga menjadi salah satu sarana untuk pengawasan bank dari regulator. Seperti di minggu lalu disebutkan bahwa bank itu menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, dan ada risiko investasi, likuiditas, gitu ya, operasional, dan persaingan. Dari beberapa risiko ini sebetulnya sudah diidentifikasi dan sudah menjadi kesepakatan antar bank-bank dengan antar bank-bank dengan Basel, gitu. Di Basel di Swiss, sehingga ditentukanlah sebetulnya batasan kuantifikasi risiko. Jadi kalau ya, kalau saat ini yang digunakan itu adalah Camels. Camels ini sebetulnya sudah cukup lama ya, tapi boleh kita ketahui karena faktor-faktornya sebetulnya banyak diterapkan, walaupun sekarang tidak hanya mengacu kepada Camels ini saja. Camels ini sendiri merupakan singkatan gitu ya dari Capital Asset Management, Earning, Liquidity, dan tambahan satu lagi. Kalau ini masih Camel gitu kan. Ini masih Camel, sekarang tuh sudah Camels, ada S-nya di belakang. Ada tambahan sensitivity to market risk. Nah, ini singkatannya. Analisa Camel sendiri terdiri dari capital, asset, manajemen, earnings, kemampuan menghasilkan laba, liquidity, dan sensitivity to market risk. Nah, permodalan sendiri yang ditetapkan sebetulnya dulu sudah ditentukan bahwa ini saya langsung ke sini ya, permodalan ini adalah kecukupan modal. Kecukupan modal ini berkait dengan untuk menentukan kemampuan bank dalam menyerap risiko. Jadi karena adanya risiko, mulai dari risiko kredit yang diberikan, tadi risiko pasar, bank itu risiko operasional. Bank itu memerlukan modal yang cukup, dan ini diatur oleh regulator gitu ya, minimal modal. Yang disebut dengan CAR, kalau dulu disebut dengan CAR, Capital Adequacy Ratio. Dulu
CAR itu ditetapkan sebesar 8% dulu. Capital Adequacy Ratio dulu ditetapkan sebesar 8%. Tapi semenjak adanya implementasi Basel Risk Management dan kesepakatan di Basel II bahwa modal bank itu terutama untuk bank buku 4 itu yang bank besar-besar gitu ya. Bank buku 4 itu CAR itu tidak dibatasi 8%, tapi bergantung kepada risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank. Jadi setiap bank semenjak Basel II itu sudah diperhitungkan rasio CAR-nya itu sesuai kebutuhan masing-masing. Nah ini dulu berdasarkan tentuan Bank Indonesia, bank yang sehat harus memiliki CAR sebesar 8%. Nah ini ditetapkan oleh Bank for International Settlement. Tetapi ada tambahan juga bahwa tidak harus 8% gitu ya. Jadi ada ketentuan nanti diperhitungkan berdasarkan resiko masing-masing. Seperti di bank-bank buku 4 itu kebanyakan sudah di atas 12%. Oke, saya kembali ke slide awal ya. Nah, ini pertama untuk capital tadi ya, capital yang saya langsung loncat tadi ke masalah CAR. Capital itu adalah kecukupan pemenuhan KPMM, modal minimum, kecukupan ketentuan pemenuhan modal minimum. Jadi modal yang dibutuhkan dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Nah, bagaimana dengan aktiva tertimbang menurut risiko ini? Sebetulnya gambarannya adalah kalau kita lihat di sisi neraca itu di sebelah kiri ada sisi aktiva. Nah, itu nanti diberikan risiko untuk masing-masing aktiva yang ada di sebelah neraca. Jadi misalnya pertama adalah kas. Kas itu bisa jadi diberikan bobot risiko 0%. Itu nanti ada kredit yang diberikan misalnya itu bisa diberikan bobot sekitar 15%. Nah, ini nanti sesuai ketentuan dari regulator. Baru inilah yang dinilai KPMM atau CAR ini nanti minimal harus 8%. Jadi berapa misalnya satu bank mempunyai aktiva tertimbang menurut risiko sebesar 1.000 atau taruhlah 1.000 triliun gitu ya, 1.000, maka modal yang dibutuhkan kalau dia memenuhi ketentuan minimal 8% itu adalah 8% dikali 1.000 triliun atau sekitar 80 miliar. Lalu modalnya sendiri modal yang mana? Nah, modal yang digunakan sendiri adalah modal tier 1, modal inti, modal pelengkap dan modal tambahan. Tier 1 itu sendiri yang dimaksud di mana yang mana adalah modal yang di store berikut tambahan-tambahannya. Lalu kalau tier 2 ini dan tier 3 ini sebetulnya hanya modal pelengkap. Lalu berikutnya adalah trend rasio KPMM ini untuk menghitung kesehatan bank dilihat juga dari sisi capital adalah trend rasio KPMM pertumbuhan modal dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR. Dinilai selama 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, ini matriks peringkat penilaiannya. Ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau next nanti mungkin saya share ya contoh perhitungan skornya bahwa kalau skornya 1 itu adalah skor yang paling baik gitu ya. Jadi skor yang paling tinggi. Lalu skor 5 itu sebetulnya skor yang paling rendah. Jadi kalau kecukupan pemenuhan KPMM-nya memiliki peringkat 1, maka ini sangat tinggi dan dibandingkan dengan ketentuan dari KPMM sendiri. Lalu komposisi permodalannya juga kalau tier 1-nya sudah lebih dari 150% dibandingkan dengan tier 2 dan tier 3 ini maka dia masuk peringkat 1.
Jadi semakin besar modal tier 1 sebetulnya penilaiannya akan kesehatan banknya akan semakin tinggi. Lalu tren proyeksi ke depan KPMM persentase pertumbuhan modal yang sangat tinggi dengan dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ATMR. Itu harus KPMM-nya harus secara signifikan tumbuh positif gitu ya kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ATMR. Nah, ini kalau kita lihat tadi ini kriterianya, kalau skornya 1 maka bank ini tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh kondisi ekonomi dan industri keuangan. Ini untuk bank asing, dia berbeda-beda gitu ya. Ada untuk bank asing, bank umum, dan ada bank BPR gitu ya. Ini beda-beda. Nah, ini secara definisi permodalan, kecukupan modal adalah pengukuran dari bank untuk menentukan apakah solvabilitas dapat diperhatikan karena resiko yang terjadi dari suatu program bisnis. Jadi memungkinkan bank itu untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan kepercayaan publik dan memberikan cadangan untuk menyerap potensi kerugian pinjaman. Ada pertanyaan sampai sini? Menyerap potensi kerugian pinjaman. Jadi gini, teman-teman, kalau bank itu menyalurkan kredit, sebetulnya ada risiko bahwa kredit itu tidak dibayar, tidak default gitu ya, tidak dibayar. Dan risiko itu bisa diklasifikasikan, misalnya dengan pasdu. Pasdu itu maksud saya jatuh tempo, tunggakan sesudah jatuh tempo lebih dari 1 hari, kategorinya adalah dalam perhatian khusus, lebih dari 30 hari, nanti kategorinya adalah kurang lancar gitu, dan sampai 5, lebih dari 180 hari itu adalah kategorinya macet. Itu bukan tunggakan lebih dari 180 hari, itu kategorinya macet. Dan setiap kategori sebetulnya bank itu mencadangkan kerugian. Jadi semakin kolektibilitasnya rendah, seperti di kolektibilitas 5, maka bank itu akan mencadangkan kerugian yang lebih besar, gitu ya. Dan pencadangan kerugian ini sebetulnya harus terserap di dalam modal bank, harus terserap di dalam modal bank. Jadi maka dari itu permodalan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam penilaian kesehatan bank. Modalnya sendiri modal yang mana? Tadi disebutkan bahwa bank yang sehat itu kalau modal tier 1-nya misalnya adalah sudah di atas 150% dibandingkan modal tier 2 dan tier 3. Tier 1 sendiri adalah modal bank yang disetor gitu ya. Jadi sebetulnya bank itu sendiri wajib untuk melakukan penyetoran modal. Jadi kekurangan modal ini merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara berkembang. Pertama, kekurangan modal terjadi karena modalnya yang kecil, dan kedua kualitas modalnya yang buruk. Jadi pengawas dalam hal ini regulator baik OJK gitu ya harus yakin bahwa bank mempunyai modal yang cukup, bisa untuk analisanya bisa menggunakan rasio permodalan. Rasio permodalan berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang tidak dapat dihindari. Pendekatannya bisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kecukupan pemudahan kewajiban penyediaan modal minimum terhadap ketentuan yang berlaku. Nah, ini tadi KAR, KPMM, atau kewajiban pemenuhan modal minimum. KAR ini ditentukan sebesar minimum 8%. Jadi adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko. Mengukur KAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan.
CAR merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Apa saja aktiva yang berisiko nanti itu ditimbang gitu. Jadi saya sebutkan sedikit tadi bahwa misalnya kas itu ditimbang dengan risiko 0%, kredit yang diberikan bisa jadi diberikan bobot risiko sebesar 15% dan itu disebut makanya disebut tertimbang atau weighted. Bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8% yang ditetapkan oleh BIS. BIS ini adalah kesepakatan secara internasional, Bank for International Settlement. Sebetulnya sudah ada Basel 2 yang menentukan selain 8% juga bank itu harus memiliki CAR sesuai dengan berdasarkan risikonya masing-masing. Jadi ada bank yang misalnya memiliki CAR minimum dia harus 18% untuk menjamin kesehatan bank itu sendiri. Ini kriteria BI, rasio misalnya lebih dari 8% itu dinilai sehat dan di bawah 8% itu tidak sehat. Peringkat 1 kalau rasio CAR-nya lebih tinggi dan sangat signifikan. Peringkat 2 kalau CAR-nya lebih tinggi dan sangat signifikan. Dan cukup signifikan dibandingkan dengan rasio CAR. Peringkat 3 kalau dia batas minimum 8%. Peringkat 4 kalau di bawah ketentuan yang berlaku. Peringkat 5 bahwa di bawah ketentuan yang berlaku dan cenderung tidak solvable. Tidak solvable artinya dia tidak bisa memenuhi kewajibannya ya dalam seluruh kewajibannya yang dalam jangka pendek. Nah, modalnya sendiri adalah komposisinya diharapkan modal tier 1 ini lebih besar. Ini adalah modal yang disetor, sedangkan ini lebih ke modal cadangan. Lalu tren ke depannya persen pertumbuhan modal dibagi dengan persen pertumbuhan ATMR tadi. Jadi berapa tren ke depannya, apakah KPMM-nya proyeksinya akan lebih baik atau lebih menurun. Lalu juga ada kriteria aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank. Lalu kemampuan bank untuk memelihara kebutuhan tambahan modal. Seperti kita tahu juga bank itu juga yang sudah terbuka, mereka melakukan pembayaran dividen gitu ya. Jadi ada dividen payout ratio, berapa dividen yang dibagi dengan apa setelah pajak. Lalu retention rate, berapa dari laba yang direalisir dari tahun berjalan itu ditahan, dimasukkan lagi ke dalam bank gitu ya, dan dibagi dengan modal rata-rata. Lalu termasuk juga di situ adalah rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Jadi berapa persen pertumbuhan modal dan berapa persen rencana pertumbuhan volume usaha. Jadi setiap ada pertumbuhan volume usaha tentu harus memiliki kecukupan modal. Oke, saya break 10 menit, nanti saya sambung lagi. Ya Pak Festus, saya break sebentar 10 menit, nanti saya... Ya, terima kasih.
Oke, saya lanjut lagi. Baik, Pak. Nanti saya kasih contoh ya. Sebetulnya kalau di regulasi saat ini, selain Camel, gitu ya, dari Bank Sentral Indonesia juga sudah menerbitkan ketentuan mengenai RGEC. RGEC itu adalah dilihat dari risk, governance, ya, GCG, terus E-nya itu earning, dan C-nya itu C-nya itu capital. Ya, capital. Jadi kalau Camels ini juga ini sebetulnya ketentuan yang lama gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Camels karena prinsipnya sama, ini adalah capital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Ini kita tadi masih masuk ke aspek capital, bahwa ada return on asset, return on equity termasuk di dalam capital. Jadi juga peringkat bank dari atas surat utang dari lembaga pemeringkat, lalu juga performance saham bank itu juga performance dari subscription level. Lalu kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalannya, misalnya kondisi keuangan pemegang sahamnya, peringkat perusahaan pemegang saham, lalu core bisnisnya, dan track record dari pemegang saham. Oke, itu untuk capital. Berikutnya adalah aset. Sorry. Kualitas aset. Ini dalam kondisi normal, sebagian besar aset suatu bank terdiri dari aset kredit dan aset lain yang menghasilkan pendapatan, gitu ya, atau menjadi sumber pendanaan bagi bank, sehingga disebut dengan aset produktif. Jadi sebagian besar memang aset bank itu ada di kredit dan itu menghasilkan pendapatan bagi bank, ya, sehingga disebut dengan aset produktif. Ada aset-aset lainnya juga, misalnya surat berharga, dan itu juga mungkin menghasilkan pendapatan bagi bank. Nah, analisa kualitas aktiva produktif ini merupakan hal yang penting. Jadi kualitas aktiva produktifnya atau kualitas dari sisi asetnya, kalau dia jelek akan mengurangi modal bank. Jadi walaupun secara real banknya punya modal yang besar, kalau kualitas aktivanya buruk, maka kondisi modalnya juga menjadi buruk. Hal ini terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset. Jadi memang dibutuhkan adanya pencadangan untuk menjaga terjadinya pemburukan dari aktiva. Kepemilikan bank juga sering terkait dengan kepemilikan badan usaha komersial non-bank yang lain, sehingga bisa mendorong adanya pemberian pinjaman kepada pihak terkait. Gitu. Dulu diatur dengan istilah legal lending limit. Jadi misalnya pemberian kredit kepada grup terkait itu diatur maksimum misalnya adalah sebesar 30%. Jadi pengawas bank harus melihat juga, karena secara grup kepemilikan dengan grup juga mendorong pemberian kredit kepada grup terkait, dan ini bisa dikaburkan sehingga sulit dideteksi oleh pengawas. Kalau dengan grup terkait bisa memperburuk kondisi, kalau banyak gitu yang disalurkan kepada grup terkait, bisa memperburuk kondisi aktiva produktif bank. Untuk itu harus bisa dicegah dengan adanya pengawasnya sendiri, regulatornya sendiri punya kewenangan untuk melakukan pengawasan,
Kredit terhadap pihak terkait ini harus dijelaskan secara rinci kriterianya, apa yang dimaksud dengan kredit kepada pihak terkait. Pemilikan bank, kredit dan investasi juga harus diumumkan sehingga diketahui oleh publik. Juga harus mendorong penerapan good corporate governance untuk mendorong agar pemegang saham dan pengurus bank dapat bertanggung jawab penuh bila bank mengalami kesulitan. Untuk bisa melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangannya, sangat diperlukan adanya pengaturan prinsip akuntansi yang jelas, yang diterapkan secara konsisten oleh semua bank. Nah ini prinsip akuntansi ini sekarang sudah ada PSAK 71, 72, 73 terbaru, yang ini berkaitan juga dengan pembentukan kualitas aktiva produktif pada bank. Gitu. Ketentuan-ketentuan ini tidak diserahkan kepada bank, tapi sesuai dengan prinsip akuntansi yang jelas. Nah ini ketentuan dulu gitu ya, ini mungkin sebelum PSAK 71 ya, ini besarnya cadangan yang wajib yang harus dibentuk. Ini dengan aktiva produktif tadi ya, mungkin aktiva produktifnya bisa kita kualifikasikan sebagai untuk kredit ya. Misalnya ada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, gitu, diragukan dan macet. Kalau dia lancar, cadangan dari yang diperlukan mungkin hanya sekitar 0,5%. Lalu dalam perhatian khusus, maka cadangannya adalah sebesar 25%. Dan kurang lancar, mungkin 50% dan diragukan lebih besar, dan hingga macet itu akan dicadangkan sebesar 100% dari kredit yang diberikan. Jadi begitu debitur itu pinjaman yang kita berikan macet kepada debitur, misalnya 1 miliar, kalau dia menunggak sampai dengan kategori macet atau lebih dari 180 hari, maka bank perlu mencadangkan sebesar 100%. Jadi kalau kreditnya 1 miliar, bank itu juga akan mencadangkan kerugian cadangan aktiva produktif sebesar 1 miliar. Dan ini posnya akan masuk ke biaya bank tersebut, gitu ya. Jadi secara otomatis akan mengurangi laba bank. Nah ini kalau dia diragukan kategorinya adalah 75% dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. Sebenarnya ketentuan ini sudah berubah ya, jadi memang sudah ada PSAK 71, nextnya mungkin akan saya update gitu ya kalau PSAK 71, 72 mengenai perubahan perhitungan pencadangan dari aktiva produktif. Rasio kualitas aset ini digunakan untuk mengetahui kualitas aset, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau falas, dalam bentuk kredit atau surat berharga, dan lain-lain. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Dan juga menilai kondisi aset bank termasuk antisipasi risiko gagal bayar. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut. Pertama adalah bad debt ratio, total aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan dibagi dengan kategori bad debt ratio atau BDR. Ini aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan aktiva produktif. Lalu debitur inti di luar pihak yang terkait dibandingkan dengan total kredit. Jadi di luar pihak terkait yang tidak termasuk satu grup dengan bank. Berapa kredit yang diberikan kepada pihak luar. Lalu perkembangan aktiva produktif atau bermasalah dibagi dengan total aktiva produktif. Dan
Aktiva produktif bank maka nanti akan memperoleh peringkat rasio gitu ya. Perkembangan rasio sangat rendah, ini misalnya 1. Ini yang terbaik dan tinggi itu kurang baik, tidak baik. Gitu. PPAP ini tadi pencadangan aktiva produktif, tingkat kecukupan untuk pembentukan PPAP atau di bank ini juga sering disebut dengan coverage ratio. Jadi berapa PPAP yang sudah dibentuk dengan yang wajib dibentuk. Jadi ada bank yang akan memperbesar PPAP sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko. Ada bank yang mungkin membentuk PPAP sampai 200% dibandingkan yang PPAP yang wajib dibentuk. Lalu keterlibatan pengurus bank dalam menetapkan kebijakan aktiva produktif, lalu konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan tujuan dan rencana bisnis bank. Lalu akan dilakukan review internal terhadap aktiva produktif dengan ditentukan frekuensinya dan independensinya, ketahanan terhadap regulasi internal dan eksternal, dan sistem informasinya, juga proses keputusannya. Lalu berikutnya ada kinerja penanganan aktiva produktif, berapa total kredit yang direstrukturisasi. Jadi kalau kredit itu bermasalah, sebetulnya bisa dilakukan restrukturisasi, dilakukan perbaikan. Gitu. Nah, dan ini beberapa rasio-rasionya, dan review yang direview adalah kinerja penanganan dari aktiva produktif ini. Oke, itu dari sisi aktiva. Tadi kita Camels, yang pertama tadi capital, lalu dari sisi aset gitu ya, aset yang dinilai adalah dari sisi kebanyakan dari aktiva produktifnya. Lalu berikutnya adalah manajemen. Manajemen ini adalah lebih kepada manajemen dari bank. Pertama mengenai struktur dan komposisi pengurusnya, penanganan konflik of interest, kepentingan gitu ya, benturan kepentingan. Jadi ada aturannya bahwa kalau dia termasuk dalam kategori manajemen bank gitu ya, ada batasan-batasan apakah dia mempunyai hubungan keluarga dengan pihak di internal bank ataupun dengan pihak lain yang mungkin mempengaruhi keputusan dari bank itu. Juga ada independensi pengurus bank, kemampuan untuk mencegah penurunan good corporate governance, penurunan GCG, lalu transparansi informasi dan edukasi nasabah, serta adanya fungsi komite. Dan ada komite audit, ada komite risiko gitu ya di bank itu. Lalu penerapan sistem manajemen risiko. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan aktif dari komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian intern yang menyeluruh. Juga kepatuhan dari bank itu sendiri, seperti batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, posisi devisa neto. Ini BMPK ini termasuk tadi ya, pemberian kredit kepada grup usaha gitu ya, jadi legal lending limit. Lalu posisi devisa neto, ini terkait dengan kepemilikan, batasan kepemilikan mata uang asing. Lalu juga ada prinsip mengenal nasabah, ini terkait dengan risiko operasional, di mana bank itu wajib mengetahui profil dari nasabahnya. Sebetulnya ini berkaitan dengan beberapa faktor, misalnya adanya pencucian uang. Jadi dengan mengenal nasabah, maka kalau banknya sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah, maka ini bisa memberikan tingkat kepatuhan yang lebih baik.
Lalu kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya. Sebagaimana saya sebutkan bahwa bank ini adalah highly regulated, memiliki regulasi yang banyak, dan ada ketentuan-ketentuan dari regulator yang harus dipenuhi, yang mungkin timeline-nya itu sangat mungkin terbatas gitu ya, dengan timeline tertentu, dan bisa menyebabkan denda gitu. Menyebabkan denda, jadi tingkat kepatuhan bank terhadap hal ini pun diukur. Aspek manajemen ini juga bisa dilihat dengan rasio dari net profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan bersih. Berikutnya adalah aspek earning atau rentabilitas. Rentabilitas adalah mengukur efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Laba menentukan kemampuan bank untuk menambah modal, untuk menyerap kerugian pinjaman, mendukung pertumbuhan aset, dan memberikan pengembalian kepada investor. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan terbesar bank itu adalah dari pendapatan bunga. Pendapatan bunga bersih, atau sering disebut juga dengan NIM, Net Interest Margin. Jadi pendapatan bunga dari kredit dikurangi dengan biaya dana yang dibayarkan ke nasabah dana, ke nasabah tabungan, deposito, dan giro. Nah, faktor-faktor earning atau rentabilitas ini dilakukan terhadap komponen yang sebagai berikut. Lalu pertama adalah ROA. Ini adalah laba untuk bank ya. Untuk bank, rasionya adalah laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Jadi tidak seperti perusahaan umum yang hanya menggunakan total aset. Karena aset bank ini berfluktuasi, maka digunakan rata-rata total aset. Jadi ROA-nya adalah laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Ini aspek peringkatnya, perolehan laba yang sangat tinggi gitu ya. Ini adalah dengan skor 1. Cukup tinggi itu kalau ROA-nya 0,3 itu ROA-nya sekitar setengah atau 1, sampai dengan 1,25%. Lalu ROE, return on equity, adalah laba setelah pajak. Kalau ROA tadi laba sebelum pajak, kalau ROE adalah laba setelah pajak dibagi, kalau tadi dibagi rata-rata aset, ini dibagi rata-rata modal inti. Yang ketiga adalah NIM, adalah pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif, net interest dibagi rata-rata aktiva produktif. Ini adalah NIM. Lalu berikutnya adalah BOPO. BOPO adalah beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Jadi BOPO ini sebetulnya kalau yang lain-lain tadi rasionya makin besar makin baik, untuk BOPO makin kecil makin baik. Berarti kan karena beban operasional dibagi pendapatan operasional. Nah, ini rasio BOPO, kalau dia kurang dari 93% itu termasuk sehat, dan kalau di atas 93% itu tidak sehat. Peringkat 1 jika efisiensinya sangat baik, jadi rasio BOPO-nya cukup rendah, dan kita bisa lihat bahwa di peringkat 3 yang menengah ini kalau rasio BOPO-nya berkisar 94-96%. Beberapa bank itu mempunyai rasio BOPO yang cukup rendah, mungkin hanya sekitar 60-70%. Lalu perkembangan laba operasional, pendapatan operasional dikurang dengan beban operasional. Komposisi portofolio aktiva produktif dan fee income ratio. Jadi dari total pendapatan operasional berapa porsi dari
fee income ratio. Ini pendapatan dari non bunga seperti pendapatan jasa transfer dan jasa-jasa lainnya yang disediakan biaya administrasi rekening. Nah, ini semuanya masuk ke fee based income ratio. Dan yang diukur kesehatannya adalah berapa rasio dari fee based income ratio terhadap total pendapatan operasional. Lalu juga yang dinilai adalah penerapan dari prinsip akuntansi, konsistensi dalam pengakuan pendapatan bunga, lalu metodologi akuntansi, dan prospek laba operasional. Lalu juga dilakukan stress test proyeksi laba operasional berdasarkan rencana bisnis bank. Oke, saya break lagi sekitar 10 menit, Pak Festus.